warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, pengampu pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 IPS. Pada tayangan kali ini kita akan membahas tentang materi merkantilisme dan renaissance. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, maka coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar emas murni ya. Salah satu logam yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan merupakan salah satu ukuran daripada kekayaan seseorang. Dalam sejarah, ternyata emas begitu memiliki posisi yang tidak kalah pentingnya dengan sekarang. Sekarang kita lihat dulu pengertian daripada merkantilisme. Merkantilisme adalah sistem politik ekonomi negara-negara imperialis Eropa dengan cara menumpuk kekayaan berupa emas sebagai standar kekayaan dan maupun kejayaan negara imperialis tersebut. Dalam hal ini, nilai uang disamakan dengan nilai emas, sehingga setiap negara imperialis berlomba-lomba untuk mengumpulkan atau mendapatkan emas. Berikutnya, kita lihat akibat daripada diberlakukannya sistem ekonomi merkantilisme. Yang pertama, masing-masing negara imperialis, terutama Eropa, berpacu atau berlomba-lomba untuk mengumpulkan emas dengan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, terjadi perdagangan ke luar negeri. Dalam hal ini adalah peningkatan volume ekspor ke luar negeri. Yang ketiga, berkembangnya industri secara pesat. Apalagi ketika terjadinya revolusi industri, maka otomatis perdagangan ke luar negeri atau sistem ekspor semakin meningkat kuantitasnya. Yang keempat, akibat daripada pelaksanaan politik ekonomi merkantilisme adalah lahirnya masyarakat urban, terutama di kawasan perkotaan. Karena saat itu tumbuh industri berkembang pesat sehingga harus didatangkan tenaga kerja dari berbagai daerah di negara tersebut. Kemudian akibat yang kelima adalah negara berperan aktif dalam mengawasi perdagangan ataupun perekonomian satu negaranya, termasuk mulai daripada industri, pendistribusian, termasuk pengawasan harga. Nah, merkantilisme memiliki keterkaitan erat dengan kapitalisme atau paham ekonomi yang berbasis modal, kemudian berkaitan erat dengan uang kertas, kemudian pelaksanaan kredit, dan ekonomi yang bersifat monopolistik. Kita lihat perusahaan yang menerapkan sistem merkantilisme saat itu. Misalnya Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau POC yang pernah berjaya di Nusantara sekitar lebih kurang 200 tahun. Kemudian di milik Inggris, yakni EIC East Indian Company yang berpusat di India. Berikutnya kita lihat kapankah sistem merkantilisme ini berakhir? Sistem merkantilisme berakhir di dunia ini ketika memasuki abad ke-19. Ketika diterapkannya sistem ekonomi liberal. Kalau di Indonesia atau Nusantara misalnya waktu itu tahun 1870 ada undang-undang atau ekonomi terbuka. Sehingga waktu itu ekonomi yang tadinya monopolistik berubah menjadi sistem ekonomi liberal. Maka secara otomatis sistem merkantilisme di Nusantara berakhir dengan sendirinya. Apa dampak daripada pelaksanaan sistem ekonomi merkantilisme? Pertama, tajamnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Kemudian, tajamnya jarak antara karyawan dengan majikan. Kemudian yang ketiga, semakin kokohnya upaya imperialisme di negara jajahan. Kemudian munculnya sistem masyarakat yang feodal, kemudian melahirkan kelompok dagang dengan persaingan yang ketat, dan yang terakhir, negara hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Nah, materi kita yang berikutnya adalah setelah merkantilisme adalah renaissance. Secara kebahasaan, renaissance berasal dari bahasa Prancis, yakni re dan sance, yang berarti lahir kembali. Secara istilah sejarah, renaissance itu diartikan sebagai sebuah gerakan yang ingin membangkitkan kembali kejayaan Yunani dan Romawi kuno.
Nah, untuk materi kejayaan Yunani dan Romawi kuno, kamu bisa kembali membuka materi yang telah lalu, tepatnya di materi sejarah peminatan kelas 10. Renaissance berlangsung cukup lama di dunia, yang terutama di Eropa, yakni abad ke-14 hingga ke-17 Masehi. Berawal tumbuh di kota Florence, Italia, kemudian menyebar ke daratan Eropa. Nah, sebelum terjadinya Renaissance, Eropa mengalami satu masa yang disebut dengan masa kegelapan, the Dark Age. Ya, kenapa demikian? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ideologi itu diatur berdasarkan dogma gereja. Sehingga saat itu berkembanglah satu buah pemikiran atau filsafat yang dikenal dengan filsafat skolastik. Sekarang kita lihat mengapa Renaissance itu bisa muncul. Pertama adalah kehidupan bangsa Eropa waktu itu berbasis gereja sentris yang diarahkan kehidupan itu hanya untuk kepentingan akhirat. Kemudian munculnya masyarakat elit yang waktu itu sudah mulai meragukan otoritas gereja. Dan yang ketiga, munculnya kota-kota dagang dengan sistem perekonomian berbasis agraris feodalis. Bagaimanakah dampak daripada Renaissance itu sendiri? Pertama, munculnya paham sekularisme, yaitu paham yang memisahkan kehidupan pribadi dengan agama atau kehidupan negara dengan agama. Kemudian berkembang rasionalitas di tengah masyarakat yang tadinya berbasis dogma berubah menjadi berbasis rasio atau akal pikiran. Dan yang ketiga, berkembang paham humanisme yang mengedepankan daripada sikap ataupun sifat-sifat kemanusiaan. Nah, sebagai contoh kita lihat ada beberapa tokoh Renaissance pada saat itu yang namanya populer hingga sekarang. Kita lihat di gambar ada Leonardo da Vinci. Kita lihat karyanya. Gambar yang pertama ada seperti gambar perempuan tapi juga bisa ditafsirkan sebagai gambar laki-laki. Ya, lukisan Mona Lisa yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan, itu gambar laki-laki atau perempuan. Kemudian gambar yang kedua, ada lukisan The Last Supper. Nah, khususnya mereka yang penganut Kristen banyak menempelkan gambar-gambar ini di rumah-rumah mereka. Ya, namanya lukisan The Last Supper. Kemudian tokoh yang kedua ada Niccolo Machiavelli. Ini karyanya lebih berbasis pada politik. Kita lihat di gambar. Ya, ada judul bukunya The Prince, kemudian ada The Art of War, ya. Kemudian yang ketiga Michelangelo. Ada gambarnya di sini. Karyanya berupa lukisan dan ini banyak kita temukan di Eropa. Kemudian yang keempat ada nama Galileo Galilei. Ya, dalam sejarah dia dikenal sebagai bapak astronomi. Penemu teleskop, tapi kemudian mereka ini mengalami pertentangan dengan pihak gereja waktu itu. Kemudian ada William Shakespeare. Ya, kamu tentu pernah mendengar cerita Romeo dan Juliet. Nah, lihat itu adalah salah satu karangan ataupun karya daripada William Shakespeare tentang Romeo dan Juliet. Nah, itulah sekilas pengantar materi tentang merkantilisme dan Renaissance. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.